Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya ini saya akan melanjutkan tentang materi yang cukup terakhir ini ya, yaitu berkaitan dengan menjawab tantangan wirausaha ya. Karena tidak semua orang itu berjalan lancar ya, pasti ada resiko dan tantangan, makanya ini penting kita membahas itu ya, tantangan-tantangan atau challenge yang dihadapi oleh orang-orang yang melakukan wirausaha, baik yang wirausahanya skala kecil maupun yang besar. Semuanya ada tantangannya, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Nah itu ya, pertama yang harus kita akui bahwa beberapa fakta itu menunjukkan bahwa ada perubahan yang luar biasa di tengah kehidupan kita. Ini pertama kita bisa ambil contoh, ada gedung mini Sky City yang tingginya ini ya 57 lantai, itu bisa dibangun dalam waktu 19 hari. Bayangkan ya, biasanya rumah itu bisa sampai 2 bulan 3 bulan itu baru rumah yang satu lantai dan sederhana. Nah ini gedung bisa dilakukan dalam beberapa waktu yang dalam beberapa hari dan singkat ya, tidak sampai 1 bulan. Nah ini kita bisa klik, kita bisa lihat gambarnya. Nah ini di Cina ya. Nah di sini kelihatan ya, ini padahal lama loh, sudah tahun 2015 loh. Nah ini di sini di Cina membangun gedung sebesar ini bisa dilakukan dalam kurang lebih 2 minggu. Bayangkan ya, 3 minggu nggak sampai. Nah itulah kira-kira beberapa perubahan yang ada di sekitar kita. Sebenarnya tidak hanya itu ya, kita akui bahwa ada perubahan yang luar biasa di transportasi ya, di model transportasi. Ada taksi konvensional yang habis dihajar oleh ojek online ya, fintech ya. Ini di dunia perbankan juga sama ya, banyak bank-bank sekarang itu ditutup cabang-cabangnya, cukup dilakukan oleh pusat. Misalkan di beberapa daerah itu cukup ada di kabupaten, yang di beberapa unit di bawahnya di desa-desa sudah mulai ditutup. Karena apa? Karena bisa dilakukan oleh cabang ya yang ada di kota, misalkan gitu. Karena layanannya apa, sekarang orang nggak butuh tanya-tanya bagaimana bla 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 bla, cukup sekarang harus pelayanan bagaimana membuat rekening. Dan itu kalau bisa, bahkan ada beberapa bank sudah melakukannya di rumah, membuat rekening, buat ATM, semuanya ada di rumah dan ATM-nya dikirim. Itu saya sudah bisa melakukan itu sendiri, saya nggak perlu ke bank lagi. Nah itu dari sisi perbankan. Terus sekarang trennya YouTuber ya sekarang. Jadi lawan TV itu bukan antara TV dengan TV, bukan antara stasiun TV dengan stasiun TV ya, tapi lawannya adalah YouTube yang mulai banyak menghabisi penonton yang ada di TV. Makanya banyak artis yang kita nggak usah heran, banyak artis yang beralih profesi dari artis panggung menjadi artis monitor di YouTube. Nah itu, jadi banyak lagi kasus-kasus yang seperti ini sekarang sudah di sekitar kita. Satpam sudah banyak digantikan oleh CCTV, yang mestinya satpamnya banyak, cukup dengan beberapa satpam saja dan dibantu oleh CCTV. Dan banyak banget lah contoh-contoh yang bisa kita ambil di sekitar kita, bahwa memang ada perubahan besar di sekitar kita dalam model bisnis. Bukan hanya model bisnis, tapi di sektor-sektor lain seperti pendidikan sekarang ini kan sudah berubah banyak, dari komunikasi yang biasanya tradisional memang menjadi komunikasinya serba online ya. Dan itu bisa dilakukan walaupun memang ada kekurangan, dan itulah perubahan yang banyak ya yang ada di sekitar kita. Dan ini kita harus akui. Nah inilah yang harus kita waspadai kejadian ini. Termasuk ini dulu itu adanya ojek online atau transportasi online itu banyak mengalami pertentangan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Ada demo, bahkan ada banyak korbannya. Itu mereka tidak mampu menghadapi fakta adanya perubahan ini ya, menolak. Padahal anaknya ini, orang yang demo itu anaknya sudah pakai ojek online bisa jadi sekarang semuanya. Jadi orang-orang ini adalah cermin orang-orang yang terjebak dalam kesuksesannya, masuk dalam perangkap kesuksesan, masuk dalam perangkap kompetensi, masuk dalam perangkap menganggap orang itu tidak mampu. Nah itu, jadi ini hati-hati, kita jangan sampai jatuh pada kejebakan sukses atau jebakan kompeten. Kita itu paling kompeten, misalkan ada orang merasa dirinya paling kompeten, yang orang lain kalah. Nah itu
orang merasa paling sukses dan nggak perlu ada perubahan, nggak perlu belajar lagi, menganggap orang lain tidak mampu, ya. Terus kita mengandalkan makanya kejayaan dirinya. Nah ini hati-hati. Nah ini orang-orang seperti ini yang ini sebenarnya sudah dicerminkan dari sisi pribadi. Ini sopir-sopir ini dari sisi perusahaan, ya, sisi perusahaan besar ini bisa dicerminkan dari Motorola, Nokia, kalau dulu juga ada Siemens. Ya, itu banyak perusahaan-perusahaan besar sudah gulung tikar, semuanya dihabisi oleh perusahaan-perusahaan baru, ya. Ada sih perusahaan lama seperti Samsung, perusahaan lama, cuman kan banyak sekarang Xiaomi itu perusahaan baru, pemain baru. Terus apa itu Xiaomi, habis itu ada OVO, apa itu Vivo, ada Oppo, macam-macam dan seterusnya. Itu perusahaan-perusahaan baru yang baru muncul. Nah itu artinya perusahaan-perusahaan besar itu bisa ambruk dengan adanya perusahaan-perusahaan kecil yang baru muncul. Nah ini hati-hati, karena kenapa mereka begitu? Karena mereka terjebak oleh perangkap kesuksesan, perangkap dia merasa paling mampu dan paling kompeten, dan perangkap dia menganggap orang lain tidak bisa berkembang dan tidak maju seperti dia. Nah ini ya, dia merendahkan orang lain. Nah itu ketika ada digital ini mereka tidak mengikuti, malah dia berusaha mengembangkan spek yang dia ikuti, padahal ada perubahan yang luar biasa dari dari yang manual seperti ini, ya, menjadi yang digital, ya. Ini keyboardnya nggak seperti ini lagi, sudah semuanya berbasis Android sekarang semuanya. Nah dia tidak mengantisipasi itu, dan dia kecerobohannya adalah merasa paling sukses, merasa paling jaya. Memang waktu itu paling jaya lumayan, Nokia itu siapa yang nggak tahu, dan sudah sangat besar sekali. Nah itu termasuk ojek pangkalan, dia merasa itu paling tepat. Dia merasa bahwa ojek yang manual, menunggu di pangkalan, menunggu di titik-titik tertentu, itu ojek yang paling tepat dan tidak ada yang lain. Padahal sudah habis sekarang, sudah bisa dihitung, kalau di suatu wilayah bisa dihitung dengan jari. Nah di mana-mana akan menjamur ojek online. Kenapa? Karena memang perubahan model bisnis harus kita pahami. Mau nggak mau, kalau kita menolak, bisa jadi anak-anak kita malah yang akan menasihati kita. Nah itu, ini fakta, dan semuanya ini fakta yang harus kita antisipasi dan kita perhatikan, ya. Inilah tantangan wirausaha zaman sekarang. Pertama, bagaimana kita membangun kepercayaan. Ini sebuah tantangan besar, karena setiap orang itu langkah awal yang harus dilakukan adalah membangun kepercayaan. Nah itu, ya. Orang tidak akan membeli punya kita, tidak akan datang ke kita kalau dia tidak percaya. Nah modal pertama adalah memang kepercayaan. Nah modal awal ini bukan nggak mesti uang lah, ya, nggak mesti modal berbentuk finansial, ya, tapi macam-macam, bisa dari layanan kita, bisa dari kualitas produk kita, macam-macam. Nah makanya penting kita melakukan branding, ya. Kita penting melakukan proses eksistensi, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin dalam internet marketing atau digital marketing. Kita harus eksis, nah, supaya orang percaya. Kita harus eksis di berbagai media dan di media online supaya orang tahu kita. Nah itu salah satu langkah untuk membangun kepercayaan. Itu tantangan kita melakukan, harus bisa melakukan itu. Kalau enggak, ya siapa yang kenal kita, gitu. Selanjutnya itu adalah digitalisasi usaha, ya. Digitalisasi usaha itu maksudnya proses digitalisasi, semua sekarang bisa didigitalkan, maksudnya bisa di-online-kan. Nah itu saya kan peternak sapi, Pak, ya, sapi tinggal foto, tinggal diupload, terus kriterianya ciri-cirinya seperti apa, spesifikasi. Kalau komputer spesifikasinya, tapi kalau sapi mungkin ciri-cirinya, kan bisa begitu. Semuanya tidak ada yang tidak bisa. Wong sholat aja bisa didigitalkan kok, maksudnya itu panduan sholat. Terus orang sholat khutbah menggunakan proyektor, ngimami menggunakan proyektor, itu kan sekarang perkembangannya begitu. Jadi semua apapun sekarang bisa didigitalkan. Terus itu termasuk tantangan kita. Artinya kalau kita melihat ini, itu tantangan kita mempelajari perkembangan digitalisasi semua aspek kehidupan, yaitu, ya, memang ini ada plus minusnya, semuanya ada plus minusnya, tapi mau nggak mau kita akan menghadapi itu. Kalau nggak, ya kita tergilas benar. Nah, itu. Terus ketiga, hal yang penting, sangat penting adalah sustaining dan disruptive innovation. Artinya pengembangan produk yang benar-benar berbeda atau radikal. Nah, kelemahan orang kebanyakan itu melakukan yang sustaining aja. Sustaining itu kita mengembangkan produk yang sudah ada, ya. Jadi misalkan kita punya produk jajan, maksudnya kuliner, ya. Kita spesialis di kue ulang tahun, misalkan gitu, ya. Kita kue ulang tahun makanan lah, ya.
Kita spesialis di situ, kita mengembangkan itu terus ya. Suatu saat kita nggak kita dikasih tahu orang ini sekarang trennya, sekarang orang bisa buat, misalkan ini saya buat contoh ya, nanti ini arahnya sekarang orang-orang nggak mau pada tuh apa, buat apa, pesan kue ulang tahun, maunya dia yang kecil-kecil karena ulang tahun itu besar dan nggak kemakan banyak kan. Nah itu, nah enggak, kan kita nggak percaya apa, orang yang melakukan sustaining innovation dikembangkan terus ya, ulang tahun ya, kuenya saja, padahal ternyata suatu saat perkembangannya itu orang nggak pengen kuenya besar, pengennya itu yang kecil dan bisa dibuat sendiri ternyata. Nah itu, nah mau nggak mau ya, dia sudah tidak bisa bermain dengan kue ulang tahun yang besar itu, mau nggak mau dia harus disrupsi innovation. Disruption itu benar-benar berubah, dia berubah bukan ulang tahun, dia harus berubah menjadi makanan kue apa gitu ya, bahkan bisa jadi sama makanannya tapi bentuknya sangat berbeda, artinya cara-cara yang lama benar-benar ditinggalkan bisa jadi. Nah itulah namanya disruptive innovation yang perlu diantisipasi juga. Nah ini kesalahan Nokia tadi, termasuk Motorola, Siemens, banyak itu melakukan sustaining innovation. Jadi produk yang dia bawa, yang dia kembangkan dan yang dia jaga itu adalah produk yang sudah jalan terus. Nah itu, jadi sustaining innovation itu sudah ada pasarnya, sudah orang tahu semuanya dan terus dikembangkan terus. Itu bagus memang, tapi kita harus paham perkembangan keadaan. Kadang kita melakukan perubahan yang luar biasa, yang radikal, benar-benar beda. Nah itu contohnya yang paling gampang di tengah kita adalah kita daring sekarang. Sebelumnya kita tradisional semuanya, tahu-tahu daring, berubah semuanya. Apakah Anda akan melakukan sustaining ini, masih menyiapkan spidol dan macam-macam? Sudah sama sekali berubah. Yang harus kita siapkan adalah perangkat Zoom, yang harus kita siapkan adalah perangkat Google Meet, yang harus kita siapkan adalah perangkat, sekarang ini saya PowerPoint luar biasa, saya buat gila-gilaan, maksudnya saya usahakan menampilkan PowerPoint saya lebih menarik, karena saya nggak bisa melihat jenengan nggak bisa melihat saya, dan kita saling berjauhan, makanya saya harus menampilkan visual yang lebih bagus. Itu inisiatif saya, seperti itu ide saya. Bisa jadi nanti saya akan menemukan teknologi yang lebih visual lagi, misalkan begitu. Jadi itulah disruptif, itu benar-benar berubah, bisa jadi sama sekali meninggalkan usaha kita, meninggalkan produk yang karena sudah mulai nggak laku ya, obsolete namanya, istilahnya itu sudah mulai usang. Nah itu sama ojek, itu kan perubahannya luar biasa, dari sistem manual menjadi online, itu disruptif benar. Dia harus melakukan perubahan yang sangat radikal, misalkan gitu. Jadi begitulah perbedaan antara sustaining dan disruptif. Itu sustaining oke, kalau memang keadaannya masih membutuhkan, tapi pada suatu saat ketika itu tidak dibutuhkan sama sekali, kita harus melakukan disruptif, benar-benar perubahan yang besar-besaran, yang benar-benar radikal, betul-betul. Terus tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mampu melihat peluang ya. Bagaimana kita mampu melihat peluang, yaitu pasarnya yang pasar kita kemarin kuncinya adalah di mana di situ ada masalah, di situ ada berkah. Di mana di situ ada persoalan, pasti di situ ada peluang, yaitu ya persoalan. Makanya kita lihat ada masalah apa di situ, kita melihat ada pasar yang tidak terlayani. Artinya ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang menjadi masalah masyarakat, itu peluang yang kalau kita bisa mencarikan solusinya. Nah kalau kita bisa mencarikan solusinya, berarti kita harus kreatif. Nah itu nanti ada tipsnya bagaimana kita supaya kita lebih kreatif, itu memang harus ada latihannya. Nah itu pasar. Jadi intinya kalau ada suatu masalah, kalau ada pasar yang tidak terlayani ya, kalau ada suatu masalah pasti itu pasar yang tidak terlayani. Nah itulah menjadi peluang-peluang kita. Nah itu tantangan kita membaca itu, misalnya begitu. Nah, sekarang kan banyak masalah. Sebenarnya masalah luar biasa adalah kita menggunakan alat komunikasi. Ini termasuk itu sebenarnya kalau kita mampu memecahkan masalah komunikasi internet, nah itu peluangnya luar biasa. Sekarang orang perhatiannya masalah kesehatan, misalkan orang butuh pada COVID ya, vaksinnya. Itu artinya kalau kita bisa menciptakan vaksin ya luar biasa, akan kaya mendadak itu. Nah itu peluang yang keempat. Selanjutnya terakhir adalah resilient dan risk taker. Ini tantangan kita supaya kita mampu nggak kita menjadi orang yang resilient, mampu nggak usaha kita itu resilient. Resilient itu maksudnya itu tahan banting ya. Tahan banting ya, kita memiliki mental risk taker, yaitu pengambil risiko, misalkan gitu ya. Resilient itu ketika ada masalah dia tidak langsung jatuh, tapi dia berusaha untuk bangkit lagi. Ketika ada masalah kita berusaha untuk bangkit lagi, memperbaiki apa yang menjadi kekurangan. Nah itulah yang namanya resilient. Kalau dicontohkan lingkup yang kecil ya, orang yang resilient itu orang yang tidak mudah mengeluh ya, orang yang mencari malah
berusaha untuk ini resikonya. Misalkan ini saya membuka usaha jualan lele, artinya resikonya ya banyak, mencari lele itu tahu bau misalkan gitu. Nah terus tahu-tahu pas kita kulaan sudah dapat kita jual rugi. Nah itu kan kita wah ini rugi habis sekali ini kok hari ini seminggu ini saya rugi udah berapa ini 50.000 100.000. Nah itu kalau dia tipe-tipe orang yang tidak resilient, sudahlah kayaknya nggak cocok ini saya. Baru 1 minggu dia mencoba, ternyata dia sudah itu dia nggak berusaha untuk apa ya kelemahannya. Nah, itu baru dia mulai menjadi orang yang resilient, jadi mencari jalan keluar supaya dia tuh bangkit lagi terus. Nah itu ya, intinya resilient dan staker ini contoh yang sederhana adalah tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa. Jadi dia resiko itu, ini ingat ya, resiko itu orang sukanya resiko itu yang kecil-kecil, tapi menurut saya kalau resiko kecil itu nggak usah dianggap resiko, itu adalah bumbu kehidupan ya. Resiko itu yang lumayan besar lah, misalkan saya kasih tahu bahwa mimpi itu, kita punya mimpi besar itu ya, jangan, kita punya mimpi ya, cita-cita itu ya jangan mimpi yang kecil. Misalkan cita-cita ke Yogyakarta, cita-cita ke Jakarta, itu nggak mimpi, ngapain, itu cukup dengan 500.000 sudah selesai. Tapi mimpi yang besar ya kita menciptakan itu, ketika mimpi besar resikonya juga besar gitu. Jadi kalau kita mimpi kecil ya memang resikonya kecil, apalagi tidak mencoba malah tanpa resiko. Nah itu, jadi yang paling bawah itu adalah orang yang tanpa resiko. Nah itu siapa yang tanpa resiko? Ya tanpa resiko adalah orang-orang yang tidak mencoba. Nah itu makanya orang ya dia bebas, saya nggak punya resiko apa-apa ya karena nggak mencoba. Nah itu, jadi resilient itu orang dibuktikan dengan ketangguhan dia menghadapi masalah, dan ketangguhan dia ketika masalah datang dia ya, kita menghadapi masalah itu kita berusaha untuk menghadapinya dan bangkit dari masalah tersebut, yang mencari jalan keluar ya. Orang ya mungkin di agama kita diajari oleh sabar ya, sabar. Terus kita itu di NDSA itu juga diajari ya, kita harus punya kifah ya. Kifah itu maksudnya semangat ya, semangat untuk kerja, semangat untuk belajar, semangat untuk bangkit. Nah itu, jadi semangat untuk berjuang. Nah itu risk taker itu begitu ya. Sabar itu supaya kita mental kita tabah ya, tidak putus asa dan tidak mengeluh. Habis itu kita bangkit ya, bangkit supaya kita bisa berdiri lagi. Nah itu harus begitu. Tantangan kita ya seperti itu. Ini berkaitan dengan mental, dan sekaligus ini tergantung pengalaman orang masing-masing ya. Kalau dia pengalamannya sedikit biasanya tidak mampu seperti ini, karena makanya pengalaman itu harus diperbanyak. Nanti ada juga tipsnya ya. Inilah tantangan-tantangan secara umum yang harus kita antisipasi ya di zaman sekarang ya, termasuk ini yang zaman sekarang ya, digitalisasi semua aspek kehidupan, yaitu termasuk yang harus kita antisipasi, karena bisnis-bisnis semuanya serba online. Gampangannya begini, setiap orang membawa handphone yang terkoneksi dengan internet. Kalau semua orang membawa handphone dan terkoneksi internet, makanya artinya di situ ada internet di mana-mana. Ketika ada internet di mana-mana, kan seharusnya kita harus melakukan usaha yang berbasis internet ya. Terus apakah semuanya usaha bisa, pertanian bisa, peternakan bisa, perkebunan bisa, apalagi yang berbasis teknologi semuanya bisa ya. Ini pendidikan juga sama internet. Nah itu ngaji lama-lama internet ya. Nanti tergantung nanti kecepatan kita juga berkembang. Nanti sekarang masih 4G, nanti arahnya ke 5G, dan begitulah seterusnya. Kita harus mengikuti perkembangan, karena dari Nabi sendiri kan antum alamu bi umiru dunyaku, maksudnya kita itu harus bisa membaca keadaan kita di sekitar kita sendiri. Nah itulah. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.